Wahidah itu gaib. Gaib itu kalau digali kekuatannya akan punya kekuatan yang luar biasa. Manusia semua dalam hatinya, gaibnya. Baik hatinya gaib, punya kekuatan gaib. Maka apabila kita punya kekuatan gaib luar biasa, kita doakan saudara kita, dibukalah hatinya oleh Allah, dia akan baik. Bahkan kalau perlu kita memanggil, wahai fulan, datanglah. Ini amal maidiyah, saya ajak pada Allah. Allah akan membuat orang itu datang pada Anda dengan segala macam cara, dan Anda bisa menyiarkan. Bahasa wong Jawa, nyeluk wong, diceluk. Diceluk kan di toko-toko itu diceluk. Digolek sing gak iso nyuwun golek dukun, piyambak pembeli datang dan sebagainya. Inilah kita gali dengan mempeng dipuasani, kalau malam tidak tidur, insya Allah nanti. Sahabat mana yang dipempeng, apa bab rezeki, apa bab keamanan, apa bab penyiaran, sampai oleh Allah dibuka asornya, metu mandine. Ini saya anjurkan semua pengamal Maidiyah. Kita di pengamal sekian tahun, tapi tidak. Maka ketika ketemu temannya, ini terasa, aura gaibnya mesti harus terasa. Para hadirat inilah mari kita tidak sekedar jadi pengamal Maidiyah, tapi bisa merasakan. Seperti kalau tadi saya bicarakan itu Ryo Kiyoshi, coba kekuatan gaibnya luar biasa. Di Antv ya, ikut. Dia punya kekuatan gaib yang luar biasa. Dia tidak makan daging vegetarian sudah 20 tahun. Ini Kiyoshi. Pak Jokowi ini poso Nabi Dawud sudah 15 tahun dia pernyataannya. Nah, Pak Jokowi itu puasa Nabi Dawud, satu hari puasa, satu hari tidak. Juga poso Senin Kemis. Beliau adalah sudah 15 tahun. Beliau ahli riyadhah. Dia maafnya kalau nambani bocah nangis, napisu bisa. Wong ndeleming kesurupan, Pak Jokowi biasa itu nambani ketika masih di Solo. Kalau sekarang di presiden ya protokoler kepresidenan yang sangat ketat sudah. Dulu biasa ada ibu-ibu bawa anaknya masuknya kota Madya. Pak Wali, anak saya sakit. Oleh Jokowi di Suwo. Pak Wali, anak saya ini begini-begini. Itu biasa. Di Pak Jokowi juga ahli riyadhah. Tokoh-tokoh ahli riyadhah. Semua ini insya Allah. Bahkan Pak Tanto dulu itu juga orang pengamal Maidiyah melalui Gusmi. Dia muridnya Gusmi, Pak Tanto. Ya dulu Kapolri sebelum ya saya lupa setelah pada itu. Alhamdulillah. Mari kita gali kekuatan batinnya kita. Kita getarkan umat dan masyarakat supaya berbondong-bondong ta'firu ilallah. Dan alhamdulillah pengamal Maidiyah yang mempeng dilindungi oleh Allah wa Rasulullah. Ada yang punya utang, saat dibaca alhamdulillah pelan-pelan dia bisa menyaur. Yang pekerjaannya tidak mapan, diberi kemapanan, pelan-pelan ekonominya naik. Yang kurang naik pangkat kepegawaiannya, sekolah, kecerdasan. Bahkan ini menurut laporan dari Donggala dan Palu, alhamdulillah semua pengamal semua diberi selamat, tidak ada satu rumah pengamal yang kena. Satu pengamal selamat. Bahkan ada salah satu pengamal ketika rumahnya ambruk keberkan. Saat mau keberkan itu dia hanya melihat kalender Wahidiyah. Kemudian diambil, didekep sambil meremin. Hanya dekep kalender Wahidiyah. Dan maaf, kebetulan gambar saya itu beri selamat. Semua mati dalam rumah itu. Hanya dia. Tahu saja dia melek, hanya lecet di kakinya. Ini kemarin laporan. Ada selamat. Ada laporan lagi, rumahnya tidak apa-apa. Banyak diberi selamat. Itulah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita betul-betul insya Allah. Soal ekonomi banyak kejadian. Seperti sering saya katakan, ada anak muda namanya Linda, itu juga datang pada saya, nangis dengan suaminya dalam keadaan hamil dan hujan lagi maghrib.
hanya duduk di muka pintu saya sambil menangis. Kemudian saya setelah sembahyang, kok ada orang menangis. Saya suruh masuk, siapa kamu? Saya Linda Romo, orang dari Lampung. Ibu saya pengamal, saya belum. Lantas aku disuruh ibu saya datang ke sini. Aku punya utang 2 miliar. Kejadian ini berapa? 5 tahun yang lalu. Untuk apa? Saya sebagai travel biro dan saya punya hutang di Garuda, di Mandala ini. Bagaimana ini? Oh, udah saya tanya. Ya namanya utang harus disaur kalau mampu. Saya tidak mampu. Ya pengadilan. Kau mati di penjara atau mati tirakat. Hanya 2. Harus mati-matian. Kalau tidak ya di penjara. Sampai berapa tahun saya nggak tahu. Atau kamu riadoh. Saya riadoh saja. Baca ya Saidi 60.000. Alhamdulillah beberapa bulan datang lagi. Menangis lagi di muka pintu saya. Loh kok masih menangis? Sama nggak wah anaknya sudah lahir. Alhamdulillah Romo. Saya nangis bukan karena susah. Sekian bulan yang lalu saya nangis karena susah punya utang. Sekarang saya nangis karena bahagia. Semua utang saya sudah kembali dan saya kaya hari ini. Nah, kemudian saya berkata, wahai Linda, hati-hati. Miskin itu bisa melambangkan kamu. Enggak kau menangis kepada Allah karena kau miskin. Tapi khawatir kekayaanmu itu nanti menjerumuskan kamu. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi. Setelah beberapa 1 tahun 2 tahun, betul orang kaya ini. Ketika saya ke Bekasi pengajian, tolong cari Linda. Teman-teman laporan, Linda tidak ada ya. Kemana? Sudah berantakan ini. Ketika dia kaya, suaminya kaya, istrinya kaya, tidak kuat cobaan. Sang suami tergoda wanita lain. Sang istri tergoda pria lain. Akhirnya cerai.